Gini Pak Karni, saya mau memulainya nanti menjawab pertanyaan Pak Karni memulai dari perdebatan kemarin dulu itu. Kemarin itu mengenai cawapres, calon cawapres kita. Sebetulnya begini, itu kan kemarin ada yang kontroversi itu kan yang terkait mengenai greenflation, LFP, lithium, ferropospat. Terus yang ketiga mengenai isu hilirisasi, kurang lebih 3 itu. Dan ada lagi saya tambahkan satu lagi tuh, mengenai deforestasi. Deforestasi itu kan justru yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Saya mau jawabnya begini, justru apa yang terjadi pada perdebatan kemarin itu sebetulnya adalah sebuah perdebatan lintas generasi dengan gaya dan karakternya masing-masing. Yang pertama Pak Mahfud dengan generasinya Pak Mahfud, gaya dan style di zamannya Pak Mahfud. Caimin adalah menggunakan gaya dengan gaya zamannya di Caimin. Lalu Mas Gibran dengan style dan gaya di zamannya Mas Gibran. Itu kan sebetulnya kalau kita mau lihat komparasi di antara 3 itu. Lalu yang kedua, saya mau masuk ke dalam akurasi data. Ada yang menarik sebetulnya bagi saya, terlepas dulu dari tadi apa yang disampaikan terkait mengenai gaya ataupun gimmicknya Mas Gibran ya. Saya mau sampaikan ada yang menarik terkait deforestasi. Di situ juga disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa deforestasi meningkat dan lain sebagainya di era Pak Jokowi. Setelah saya buka, ternyata berbeda. Justru tren deforestasi selama 9 tahun, kalau kita muncul mulai dari tahun 2014, deforestasi di Indonesia ini angkanya kurang lebih sekitar 4 jutaan plus minus. Sekarang angkanya di 100.000 hektar tahun ini, tahun 2022. Itu satu. Tapi anggap deh, saya mau coba anggap bahwa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar terkait angka deforestasi. Saya bisa bilang Pak Mahfud juga masuk menjadi salah satu penanggung jawab loh. Kalau misalnya kita mau mengikuti logika berpikirnya Pak Mahfud mengenai meningkatnya angka deforestasi di Indonesia. Menko Polhukamnya beliau. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidupnya Partai Nasdem yang hari ini pendukungnya Mas Anies. Artinya kalau kita mau buka-bukaan, kita mau saling menyalahkan dan menyudutkan si A si B, kita punya berbagai macam argumentasi untuk menyudutkan siapa yang paling bertanggung jawab. Hari ini, Menko Polhukamnya Pak Mahfud, Menteri Kehutanannya Bu Siti Nurbaya. Dan bahkan pasca debat pun Bu Siti Nurbaya merespon. Artinya kalau saya mau masuk dalam perdebatan itu, tapi bagi saya sudahlah, itu ini. Lalu yang kedua, terkait mengenai illegal mining ataupun IUP, pencabutan IUP. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan apa yang disampaikan oleh Caimin, itu semua kalau mau ditanya, apa sih yang menyebabkan problematika masalah produksi kita nggak nambah, tata kelola di nikel kita bermasalah, ya berawal dari proses hukum, penegakan hukum, law enforcement. Menko Polhukamnya Pak Mahfud. Nggak bisa lagi kita mau berdalih bahwa Pak Mahfud hanya fungsi koordinasi, mau apapun judulnya Menko Polhukamnya Pak Mahfud. Kalau kita mau bicara law enforcement. Ini realitas. Tetapi yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Mas Gibran itu sebetulnya kalau kita mau mundur ke belakang dan lihatnya lebih objektif, tidak ada sedikit pun dia mau menyudutkan seorang Mahfud MD ataupun seorang Caimin dalam konteks prestasi kinerja beliau di kementerian. Justru yang ditanyakan oleh beliau itu adalah hal-hal yang substantif. Pertama, mengenai green energy. Perdebatan greenflation itu sudah menjadi perdebatan kita tentang renewable energy, bahwasanya kita mendorong upaya untuk transisi energi menuju ke renewable energy ataupun energi ramah lingkungan. Yang harus kita antisipasi adalah ada situasi greenflation, di mana kalau supply and demand tidak seimbang akan berdampak kepada peningkatan harga dari supply chain proses renewable energy itu. Perdebatan greenflation itu sudah menjadi perdebatan yang kurang lebih 4-5 tahun, dan itu ya kita setuju bahwa ini ada perdebatan. Dan menurut saya
apa yang disampaikan oleh Mas Gibran adalah bagian dari sebuah perdebatan anak-anak muda di eranya beliau. Kalau kita mau masuk ke situ. Itu satu. Lalu yang kedua, misalnya terkait LFP, lithium ferrofosfat. Saya pikir hal yang wajar ditanyakan oleh Mas Gibran, mungkin kebetulan Mas Gibran melihat bahwa salah satu tim suksesnya Mas Anies mendorong sebuah plan baru bahwa menggunakan LFP sebagai komparasi nikel. Kan gitu. Hal itu ya ditanyakan ke Caimin. Ya sejatinya seharusnya minimal ya harus paham kan begitu. Walaupun setidaknya secara general. Artinya yang disampaikan oleh Mas Gibran itu justru perdebatan-perdebatan yang memang lagi muncul dalam sebulan terakhir ini terkait isu mengenai energi. Itu ya. Nah, namun di balik itu semua Pak Karni, nah ini saya masuk mulai Pak Karni menjawab apa yang disampaikan Pak Karni. Jadi Pak Karni, yang namanya kita anak muda ini Pak Karni, dan ini saya yakin dirasakan oleh seluruh adik-adik saya, seluruh anak-anak muda di Indonesia. Mau kita sampein bener atau enggak bener, di hadapan para generasi-generasi di atasnya, terlepas dari itu benar atau salah, tetap dianggapnya enggak bener. Karena memang ekosistem politik maupun ekosistem dunia karir kita di seluruh Indonesia di semua bidang, hari ini belum memberikan ruang secara utuh terhadap generasi-generasi muda yang ingin tampil. Jadi di balik ini semua, di dalam alam bawah sadarnya Pak Mahfud, alam bawah sadarnya Caimin, alam bawah sadarnya sebagian orang yang mungkin masih a priori terhadap anak-anak muda, ini yang terjadi pada Gibran. Jadi Gibran ini adalah bagian dari simbol, contoh kasus yang terjadi pada semua anak-anak muda di semua lini. Saya harus sampaikan, kita nggak boleh bohong dengan ini fakta kok, tanyain semuanya. Dalam dunia organisasi, dunia kemahasiswaan, organisasi ekstraparlementer, organisasi Cipayung, karir dunia pekerjaan, mereka yang karir-karir dokter, dari jabatan supervisor mau naik manajer, dari manajer mau naik direksi, mereka-mereka yang di PNS, aparatur sipil negara, yang mungkin dari kepala bidang mau naik jadi kepala dinas segala macam, mereka dianggap punya kemampuan ataupun punya sedikit kelebihan dalam beberapa hal, mereka mau naik, pasti selalu isunya kayak begini. Nah, apa yang disampaikan itu adalah bagian dari memang ya narasi yang dikembangkan karena memang pada hitohnya ekosistem politik maupun ekosistem dunia karir kita masih belum membuka ruang kepada mereka-mereka yang muda. Sekarang saya mau tanya, ditanya sama saya, penilaian saya terhadap Gibran. Gibran itu apa yang disampaikan dia itu tajam. Apa yang disampaikan oleh Gibran itu terengginas, menohok. Tetapi ingat satu hal, ada yang dilupakan. Dalam setiap pertanyaan-pertanyaan tajamnya seorang Gibran, Gibran masih menyisakan adat-adat ketimuran anak-anak muda Indonesia. Ini yang nggak boleh dilunturkan, nggak boleh dikesampingkan. Tetap masih ada kata permohonan maaf. Sama halnya, mohon maaf ya Mas Rocky. Contoh misalnya, pada saat Mas Rocky dalam konteks debat-debat diskusi, saya sampai hari ini orang yang menghormati beliau dalam konteks diskusi. Beliau sering menggunakan kata-kata yang ekstrim, tapi bagi kita itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi kita. Nah yang jadi problemnya adalah yang menyampaikan adalah Rocky Gerung, yang mungkin notabene selain memang beliau dianggap pinter, yang kedua mungkin secara umur dianggap lebih. Andaikan yang ngomong kayak Mas Rocky Gerung ini, orang anak muda yang umur 25 tahun, saya yakin juga. Saya interview sebentar ya. Ya. Boleh Mas, silakan Mas. Ini nggak bunyi nih, kayak mic Mbak Puan nih nggak bunyi. Oke. Sekaligus yang you bicara itu atau yang lain itu tentang ethics atau tentang etiket. Yang mana? Kita nggak tahu, kita ambil kata etika itu dari bahasa Prancis etiket. Bahasa Belanda juga begitu. Atau dari bahasa Inggris ethics. Coba terangin saya dulu tuh. Saya pikir biar Mas Rocky aja lanjut. Bukan, itu yang saya maksud. Anda pakai kata ethics di dalam pengertian ethical atau pakai kata etiket dalam pengertian tata krama itu. Yang mana? Ya, silakan aja. Ya justru itu salahnya di situ.
Kalau Anda bilang tidak sopan, kita mau tanya, bahasa tubuh itu terlihat tidak sopan. Saya berdebat dengan ketidaksopanan etikal gitu. Lain itu. Saya nggak mengeledek orang dengan bahasa tubuh yang sekedar slapstick itu. Saya menghina pikiran orang, bukan menghina tubuh lawan debat saya. Saya nggak pernah menghina tubuh lawan. Saya yang melecehkan adalah reasoning dia itu. Saya tunjukkan di mana kesalahan etikal dari cara dia berpikir itu. Jadi itu apple to apple, tetapi antara apple sehat dan apple busuk. Oke, makasih. Artinya begini, poinnya yang saya mau bilang di balik itu semua, mau apapun yang dilakukan oleh Gibran, definisi mesti jelas dulu tuh. Kita kritik atau Anda tadi kritik dan Anda bela sifat etiket, bukan sifat etisnya lain. Soal Mahkamah Konstitusi itu ada masalah etis karena ada relasi kekuasaan di situ. Perilaku Gibran itu bukan soal etis, soal etiket. Itu bedanya tuh. Bisa bedain dulu nggak? ngerti? Maman. Nggak ada masalah, Mas. Saya tanya dulu, you bisa bedain nggak antara etiket dan etika itu? Saya Tunggu saya tanya dulu, you bisa bedain nggak? Saya pikir kalau you nggak bisa bedain nggak ada gunanya saya bicara itu, atau Anda bicara nggak ada gunanya. Nggak ada masalah. Bagi saya hari ini saya tidak berkepentingan pada konteks merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan akademik ataupun tekstual yang disampaikan oleh ini soal kita pakai istilah bahasa Indonesia, etika atau etiket. Yes, it's okay. Kode etik Golkar itu beda dengan etika Golkar. Bagi saya hari ini, saya ingin menyampaikan dan memberikan penyampaian kepada publik bahwa baik ataupun buruk yang dilakukan oleh seorang Gibran, baik buruk itu etika apa etiket? Baik atau buruk yang disampaikan oleh seorang Gibran, bagi saya bahwa sejatinya di balik itu semua sebetulnya ada situasi yang memang masih belum bisa menerima para senior-senior, tidak semuanya. Saya tidak mengatakan semuanya, sebagian besar ataupun sebagian kecil yang memang belum bisa menerima kepemimpinan muda. Saya ulangi pelan-pelan pertanyaan saya. Yang tidak diterima. Boleh saya jawab ya? Pelan aja, pelan-pelan sekali. Sabar dong, tenang aja dulu. Saya dulu, saya sabar. ya kan, tenang. Tenang. Nggak usah panik, tenang aja dulu. Jadi artinya apa? Yang terjadi pada seorang Gibran, itu sebetulnya sejatinya disadari ataupun tidak disadari, itu terjadi pada hampir sebagian anak-anak muda di Indonesia. Bahwasanya ada yang bisa mempertanyakan itu etis, etiket, whatever apapun itu. Bagi saya, bukan whatever, itu ini mesti ada kejelasan istilah. Sebuah narasi, sebuah argumentasi yang digunakan bahwa kepada seorang anak muda, bahkan seluruh anak-anak muda di Indonesia yang memang mereka-mereka yang relatif sudah senior ataupun di atas kita, ini belum bisa menerima kepemimpinan muda. Argumentasi-argumentasi itu akan diciptakan. Jadi mau Gibran buat 1000 prestasi atau 100 kegagalan, bagi saya pasti narasi negatif itu akan tetap ada bagi seorang Gibran. Tetapi kembali lagi, bagi saya inilah tantangan kita yang ada di tim Gibran. Bagi saya hari ini, saya punya challenging tantangan untuk meyakinkan kepada anak-anak muda di Indonesia ini bahwa ada satu sosok figur kita, terlepas dengan segala kontroversinya yang tadi disebut anak muda lahir dari gorong-gorong lah, dan tadi disebut anak haram lah. Haram konstitusi bukan? Iya, makanya jangan kalau nggak mau diperdebatkan. Haram konstitusi, jangan meralat suara. Iya, oke. Makanya kalau nggak mau saya tambahkan anak haram konstitusi. Oke, yang disebut anak haram konstitusikah, whatever apapun itu, yang dibilang anak entah dari mana lah segala macam, anak bocil lah. Tapi bagi saya, inilah tantangan dan challenging kepada kita semua anak-anak muda di Indonesia. Bahwa sahanya hari ini masih ada waktu 3 minggu ke depan untuk membuktikan dan untuk melakukan sebuah percepatan lompatan regenerasi kepemimpinan di Indonesia ini. Agar kita tidak lagi pada saat kita ingin tampil dipertanyakanlah dengan segala macam argumentasi. Jadi poin saya di situ. Jadi sekarang kesempatannya masih ada waktu 3 minggu. Fakta sudah terlihat bahwa memang hari ini sebagian besar mereka-mereka yang di atas kita maupun yang sudah lebih di atas kita, tidak semuanya, memang hari ini belum bisa menerima. Dan sekarang momentumnya kita lawan. Sekarang momentumnya kita lawan, masih ada waktu 3 minggu.